Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dimanapun Anda berada, selamat hari Minggu. Pada ibadah kita hari ini, kita akan mendengar firman Tuhan. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita. Marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Kita angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 sampai dengan 2. Kita masuk ke rumahnya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari. Ya Tuhan, janganlah sembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah harus gemetar? Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, Engkau tidak akan membiarkan kami piatu, sebab Engkau akan mengutus seorang penolong dan penghibur bagi kami. Dengan kemampuan kami sendiri, kami tidak akan mampu mengenal kehendak-Mu sepenuhnya. Oleh sebab itu,
pada hari yang Engkau kuduskan ini, tuntunlah kami, supaya kami menyambut kegenapan janji-Mu dengan setulus hati. Kiranya Engkau berkenan kepada kami, orang-orang yang berdosa ini. Utuslah Roh-Mu untuk melembutkan hati kami yang keras, supaya segenap jiwa dan raga kami tertuju kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 250A, ayat 1 dan 3, Allahmu benteng yang teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan secara responsoria sebagai pendahuluan khotbah kita yang tertulis dalam Mazmur 27 ayat yang ke-7 sampai dengan 14. Saya ulangi kembali, Mazmur yang ke-27 ayat yang ke-7 sampai yang ke-14. Dengarlah Tuhan, seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 407, ayat yang ketiga dan keempat. Tuhan kau gembala kami.
selamat, tak terhingga kasih-Mu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam perjalanan hidup kita, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita menyesali dan mengaku segala kesalahan serta dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa dan ikutilah doa ini di dalam hatimu. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang Maha Kudus, kami tiada layak datang ke hadapan-Mu, karena kami senantiasa bergelimang dalam dosa, karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami sebagai anak-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah jiwa dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang berkenan kepadamu dan menjadi anak-anak yang setia, menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 5. Telah kutemukan dasar kuat. Jemaat yang terkasih,
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai ganti hukum Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Lukas 6 ayat yang ke-7. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Pujian, Kaulah Harapanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang berbahagia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita bersaksi, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom. Marilah kita mendengarkan berita jemaat Minggu tanggal 24 Mei 2020. 1. Anggota jemaat. Hari ini Minggu tanggal 24 Mei 2020 telah menjadi anggota jemaat GKP Medan Kota, Resort Medan Barat, Jalan Sriwijaya nomor 9 Medan, yakni Bapak Damianus Tarihoran dan Ibu Riana Borusirait beserta 2 anak mereka, yakni 1 putra dan 1 putri. Domisili mereka sekarang di Dusun 4, Jalan Gereja Jaitun, Gang Setia, lingkungan Pok Putri Hijau. 2. Bantuan dana dari jemaat.
A. Sehubungan pemerintah telah memperpanjang masa darurat bencana wabah virus corona dan sampai saat ini masih kita rasakan bersama. Akibatnya ada banyak anggota jemaat kita yang kehilangan pendapatan pekerjaan. Maka bersama surat ini kami jemaat GKPI Medan Kota, Resort Medan Barat akan mengadakan program peduli sosial berbagi kasih bagi jemaat yang memiliki untuk berbagi dengan jemaat yang tidak memiliki. Kita akan berbagi sembako disesuaikan dengan donasi yang telah dikumpulkan. Jika memungkinkan, bantuan yang ingin kita berikan untuk jemaat di pagaran kita dan juga orang lain. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah engkau memenuhi hukum Kristus. Galatia pasal 6 ayat 2. Untuk itu kami menghimbau segenap jemaat GKPI Medan Kota untuk saling berbagi berkat kepada yang lain. Jumlah dana yang sudah terkumpul sampai tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp52.443.152. B. Sehubungan dengan telah diterimanya bantuan dana dari warga jemaat GKPI Medan Kota, GKPI Medan Kota Resort Medan Barat melalui seksi diakoni sosial GKPI Medan Kota telah menyalurkan bantuan dana tersebut melalui program peduli sosial berbagi kasih dengan beberapa tahapan, yakni tahap pertama pada bulan April sebanyak 131 jemaat dan tahap kedua sebanyak 171 jemaat pada bulan Mei. Berita keuangan dapat kita baca pada lembaran tata tertib yang ada pada kita masing-masing. Demikian berita jemaat pada minggu ini. Terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan, yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu saat ini, di dalam ibadah kami di Minggu Eksaudi, Engkau mendengarkan seruan orang percaya. Oleh karena berkat dan kasih karunia-Mu yang mempersekutukan kami dalam ibadah di rumah kami masing-masing. Kami memanjatkan doa permohonan kami untuk seluruh jemaat-Mu dan semua umat manusia, di mana saat ini adalah kami mengalami wabah penyakit corona, COVID-19. Kami melakukan pekerjaan, aktivitas di rumah kami masing-masing, mengalami social distancing. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang memberikan kehidupan, dan Engkau juga yang memimpin dan memelihara hidup kami. Berikan kami kesehatan, beri penghiburan bagi orang-orang yang berduka. Berkati Tuhan anak yatim piatu, kuatkan orang yang mengalami lansia, hiburkan orang yang miskin, kiranya Engkau yang memelihara dan menjadi pengharapan hidup mereka. Kami juga berdoa memohon kiranya Tuhan memberkati, yaitu pemerintah Republik Indonesia, dari pemerintah pusat, Bapak Presiden Jokowi dan jajarannya sampai ke pemerintah daerah terbawah dan jajarannya di dalam menghadapi wabah corona. Kiranya Engkaulah yang memberikan hikmat dan kekuatan di dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 dan dampak ekonominya. Kami bisa kuat, kami bisa melewati. Kami juga berdoa buat para medis, dokter, perawat, petugas keamanan, kebersihan yang merupakan garda terdepan menghadapi wabah ini. Tuhanlah yang memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Bapak, kami juga berdoa buat program peduli sosial berbagi kasih dalam jemaat-Mu GKPI Medan Kota. Berkati Tuhan buat tangan-tangan yang memberikan,
Biarlah kami boleh menjadi melalui teladan Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berbagi kasih dengan sesama kami manusia, sesama kami jemaat GKP Medan Kota. Biarlah kami melalui program ini, kami hanya memuliakan nama Tuhan saja. Bapa di surga, sebentar lagi kami mendengar firman Tuhan. Berkatilah buat Ibu Pendeta Naomi Boru Tagalong, Engkau yang memberikan hikmat melalui firman Tuhan. Engkaulah berbicara melalui Ibu Pendeta, biar firman-Mu menjadi terang di dalam hati kami, jemaat-Mu. Sendengkanlah telinga kami Tuhan, biarlah firman kami boleh kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami, hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat 285, Bila Badai Hidup Menerpaku. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita sekalian. Minggu ini kita bertemu kembali di Minggu Eksaudi, dan Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya yang tertulis dalam Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Saya akan membacakannya untuk kita. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat,
lalu mengikuti Dia. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ada seorang tahanan dalam penjara yang selalu diliputi oleh rasa bersalah dan penyesalan yang sangat mendalam atas kesalahan yang dia lakukan yang mengakibatkan dia di penjara. Sehingga dia merasa tidak layak Tuhan untuk menghampiri dan mengampuninya serta melawat dia. Lalu dia berdoa dan mengatakan doanya, "Ya Juru Selamat yang baik, janganlah lewatkan aku." Lalu Fanny Crosby, seorang pengarang lagu tunanetra, mengubah doa itu menjadi sebuah syair nyanyian dengan judul "Jangan lewatkan aku Tuhan, dengarlah seruanku yang amat rendah." Dengan syair itu, Fanny Crosby mengajak seluruh umat percaya atau orang-orang percaya untuk datang sepenuhnya bergantung dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Lalu syair itu digubah menjadi sebuah nada oleh William Doane pada tahun 1870 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita mengenal judul lagu itu, "Mampirlah Dengar Doaku." Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita menyanyikan lagu ini, kita mengingat dalam situasi kita sekarang ini, kita ingin Tuhan mendengarkan doa dan seruan kita. Dan kita memiliki seruan yang sama kepada Tuhan, supaya Tuhan mendengar, menghampiri kita, menjawab doa-doa kita untuk melalui peristiwa yang tidak enak ini. Semua orang terkena dampaknya. Dari kalangan bawah sampai kalangan atas, gereja, dan siapapun itu terkena dampak dari situasi kita pada saat ini. Dan lagu ini mewakili perasaan kita dan pengalaman hidup kita selama kurang lebih 3 bulan ini. Mampirkah Tuhan mendengarkan doa kita? Dia mendengarkah? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 2 orang buta berseru kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan dalam perjalanan menuju Yerusalem dan dia masih berada di kota Yeriko. Seperti biasa banyak orang yang mengikuti dia, dan ketika dia melewati 2 orang buta itu, 2 orang buta itu berseru kepada dia, "Anak Daud, anak Daud, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Mereka tidak ingin melewati situasi dan kesempatan itu. Mereka tidak mau jangan sampai Yesus lewat begitu saja, dan mereka percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan mereka. Itu adalah kesempatan yang baik, peluang yang baik dalam situasi mereka pada saat itu. Kita tidak tahu apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam situasi kita pada saat ini. Kita tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan untuk masa depan kita di situasi kita saat ini. Tapi situasi saat ini harus kita jadikan sebagai kesempatan untuk memperbaiki kehidupan rohani kita. Secara pribadi dan dalam keluarga kita.
sehari-hari. Ini adalah kesempatan menurut saya. Kesempatan kita untuk berkumpul dengan keluarga, kesempatan kita untuk beribadah dengan keluarga, kesempatan kita untuk memperbaiki kehidupan rohani dan spiritualitas kita. Karena bisa saja kita tidak bekerja dan kita menghabiskan waktu di rumah dengan keluarga. Kalaupun kita harus beribadah sendiri di rumah, jadikanlah itu kesempatan dalam situasi sekarang ini untuk lebih dekat dengan Tuhan, untuk lebih banyak berdoa, lebih banyak mengadu kepada Tuhan atas segala pergumulan, persoalan, dan beban yang kita alami pada situasi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, 2 orang buta itu sebenarnya sedang dalam tekanan. Karena ketika mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Orang-orang merasa terganggu dengan suara mereka. Dan orang-orang menegur mereka dalam keadaan tekanan dan situasi yang seperti itu. Mereka memiliki keyakinan bahwa Yesus mendengarkan seruan mereka. Karena apa? Alani balgani posni rohana sida. Karena keyakinan mereka yang menguatkan mereka untuk terus berseru kepada Yesus. Dari rasa percaya, kemudian lahirlah reaksi yang positif. Berseru dan memanggil. Kita tidak akan mungkin memanggil Tuhan dan memuliakan Dia kalau kita tidak percaya kepada Dia. Kita tidak akan mungkin berdoa dan memohon dan berseru kepada Tuhan kalau kita tidak percaya Dia ada dan Dia berkuasa. Tiba-tiba kita ingin berdoa dan ingin menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan, itu karena kita percaya bahwa Dia mendengar dan bahwa Dia ada dan berkuasa. Kita membiarkan Tuhan memasuki pikiran kita dan hati kita. Karena kita percaya Dia ada. Berkuasa merubah pikiran kita, berkuasa merubah jalan hidup kita, dan berkuasa merubah situasi yang tidak enak ini tepat pada waktunya. Percaya itu harus ada reaksi. Jangan katakan dirimu percaya tapi kau tidak memiliki reaksi apapun. Dan ketika 2 orang buta itu berseru, itu karena mereka percaya dan yakin dan memiliki iman. Itulah iman. Dalam seruan mereka itu ada setitik iman dan mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Sekalipun kepercayaan mereka itu dan keyakinan mereka itu, Yesus itu Mesias secara duniawi. Itulah iman. Ketika kita merasa tertekan, ketika kita merasa tidak aman, tapi kita tetap merasa aman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Abraham merasa kurang pasti dan mulai meragukan janji Tuhan tentang keturunan dan kehadiran Ishak, dia mulai meragukan apa yang sudah Tuhan katakan dan sampaikan kepadanya. Pada saat itu juga Tuhan mengajak dia keluar dari tendanya. Lalu Tuhan berkata kepada Abraham, "Coba lihat ke langit.
Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya, dan seterusnya. Kita bisa membaca itu dalam Kejadian 15 ayat 5. Abraham mendengar janji Tuhan itu, dan bintang itu sebagai tanda janji Tuhan. Lalu di ayat 6 pasal 15, lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Abram yang semula merasa tidak aman tentang masa depannya, seketika itu juga dia merasa aman. Ia merasa aman dengan janji Tuhan. Ia menyandarkan dirinya pada janji Tuhan. Ia mengandalkan hari depannya kepada Tuhan. Itulah iman, itulah percaya. Kita merasa aman sekalipun situasi sedang tidak aman. Sekalipun kita merasa kita sedang tertekan dan sedang menghadapi situasi yang tidak enak ini, tapi kita tidak takut. Sekalipun kita tidak tahu ini sampai kapan, tapi kita percaya kita akan menjalaninya bersama dengan Tuhan. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita di rumah merasa aman, karena kita tidak keluar, tiba-tiba kita keluar, kita sakit. Kita tidak tahu kapan dan di mana kita bisa sakit. Ada seorang ibu di pemberitaan media sosial, sebenarnya dia di rumah. Dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak keluar. Dia hanya diam di rumah, tapi keluar dia sebentar hanya untuk berbelanja. Dia terserang wabah yang sedang meresahkan kita pada saat ini. Kita sudah memakai pakaian lengkap, kita menjaga jarak, tapi kita juga tidak tahu apakah kita akan terkena atau tidak. Kita memperjuangkan hidup kita pada saat ini dengan keyakinan. Sekalipun kita terseok-seok, sekalipun sebenarnya kita tahu dan kita mulai merasa resah, apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi Abraham dalam imannya kepada Tuhan, ketika dia merasa tidak aman, dia datang kepada Tuhan dan Tuhan menjawab kegelisahannya. Mampukah kita merasa aman dalam situasi yang tidak aman ini? Kita mencoba mengamankan diri kita, tapi bisa saja kita tetap ketakutan. Tapi Abraham, dia menyerahkan kekhawatiran dan ketakutannya kepada Tuhan. Ketika dia takut, seketika itu juga dia merasa ketakutannya hilang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, begitulah iman yang kita rasakan. Adakah orang yang imannya kuat dalam situasi sekarang ini? Saya rasa kita sedang dicobai. Saya rasa ketekunan kita dan ketaatan kita kepada Tuhan sedang dicobai dalam situasi sekarang ini. Tapi sampai hari ini, apakah kita selamat? Ya, Fanny Crosby dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 388, dia mengalami berbagai macam penolakan karena keadaannya yang buta. Tetapi dia tidak mau orang mengasihani dia. Dia melakukan pekerjaan Tuhan dan karya-karyanya luar biasa. Dia menulis sekitar 8.000 teks lagu untuk Tuhan.
dan situasi hidupnya yang tidak enak itu dia tuliskan dalam lagu Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus. Sampai usia 85 tahun, Tuhan memberikan keselamatan kepadanya. Sekalipun dia buta, tapi dia berguna untuk Tuhan. Sekalipun situasi yang dia alami selama hidupnya adalah hal-hal yang menakutkan dan penolakan, tapi dia menjalani itu bersama dengan Tuhan. Lahirlah lagu Selamat di Tangan Yesus. Banyak pengalaman-pengalaman hidup orang percaya yang ketika merasa takut, ketika merasa ingin sembuh, ketika ingin keluar dari pergumulannya, dia sudah keluar, sudah selesai semuanya. Dan itu menjadi kesaksian bagi kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Lalu Tuhan mendengar seruan mereka. Apa yang harus kulakukan untukmu? Kami ingin melihat, kata dua orang buta itu. Lalu Yesus tergerak hatinya dengan belas kasihan. Dan kedua orang buta itu dapat melihat. Apa reaksi iman mereka selanjutnya? Iman mereka berbuah dan di ayat terakhir mereka mengikuti Dia. Tujuan hidup orang yang beriman dan imannya berbuah itu berubah seketika. Tujuan mereka hanya meminta kesembuhan, tapi ketika mereka sembuh, berubah kembali tujuan itu dan berbuah. Mereka mengikuti Yesus. Mereka pergi kemana saja Yesus pergi. Tujuan yang hanya untuk kepentingannya, hanya untuk fisiknya, berubah menjadi tujuan surgawi. Banyak orang sekarang menunda segala sesuatu. Ada orang yang berencana menikah, menunda pernikahannya. Ada orang yang berencana melakukan sesuatu di tahun ini, menunda semuanya, program ditunda. Kita merubah tujuan kita sekarang. Jangan-jangan nanti ibadah kita berubah tempat. Bisa jadi kita jadi lebih suka beribadah di rumah dengan keluarga. Tujuan kita harus berubah. Ketika kita datang kepada Yesus dan mengikuti Dia, harus ada perubahan dalam kehidupan kita. Ketika mereka mengikuti Yesus, itu adalah buah iman yang luar biasa. Biasanya mungkin kita beribadah di gereja, lalu duduk di gereja. Jangan-jangan kita berdosa datang ke gereja. Melihat orang di sekitar kita main handphone begitu ya. Lalu ada nyanyian yang salah. Ada yang tidak enak dalam situasi ibadah itu. Kita merasa berdosa. Tujuan kita datang jadi berubah. Tapi dalam situasi ini tujuan kita benar-benar datang kepada Tuhan dalam lingkungan keluarga kita. Kita diajak untuk benar-benar merubah tujuan hidup kita. Dari orang yang sepele dengan ibadah, kita benar-benar dengan keluarga dan menjadikan ibadah itu
untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita beribadah lalu pulang tapi tidak menemukan apa-apa dalam ibadah itu. Tapi setelah situasi ini atau dalam situasi ini, ketika kita berhadap-hadapan dengan keluarga kita dalam ibadah, adakah yang berubah dan tujuan kita berubah? Kita hanya melihat istri, anak, cucu dalam ibadah 3 bulan ini di tengah-tengah keluarga. Tuhan datang dalam keluarga kita, dan ketika Dia menghampiri kita, tujuan hidup kita harus berubah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, 2 orang buta itu membuktikan bahwa iman itu harus direfleksikan. Ketika mereka beriman, mereka menunjukkan reaksi datang kepada Tuhan dan berseru, dan seruan itu dijawab. Lalu ketika itu dijawab, mereka bersyukur dengan mengikuti Tuhan. Apa yang engkau syukuri pada masa sekarang ini? Bersyukurkah engkau sekalipun dengan 3 lembar tertib acara engkau bisa memuliakan Tuhan? Bersyukurkah engkau hanya dengan menonton TV beribadah kepada Tuhan? Bersyukurkah engkau dalam situasi yang sekarang ini, yang tidak enak ini? Mampukah engkau memuliakan Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tidak tahu kapan situasi ini berlalu. Dan kita juga tidak tahu setelah ini berlalu apa yang akan terjadi. Tapi orang-orang percaya yang imannya berbuah akan mensyukuri hidupnya dalam segala situasi. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, yang mendengarkan seruan orang-orang percaya, yang tidak pernah lupa kepada ciptaannya. Pada saat ini, dalam situasi ini, kami tahu Engkau mendengar seruan semua orang-orang percaya untuk memampukan dan menguatkan kami menjalani situasi sekarang ini. Kami memiliki seruan yang sama. Dan Engkaulah yang punya hak untuk menjawabnya dan melakukannya. Tapi Tuhan, mampukan dan kuatkanlah kami untuk menjalani situasi ini. Berikanlah kami keteguhan, iman, untuk menjalani situasi ini. Karena semua orang kena dampak dari situasi yang tidak enak ini. Tapi jangan biarkan kami lalai dan semakin menyusahkan hati dan pikiran kami sendiri karena situasi ini. Kuatkanlah dan mampukan kami Tuhan. Mampukan setiap jemaat-Mu untuk menjalani kehidupan mereka dalam situasi ini. Mampukan semua hamba-Mu di seluruh dunia ini melayani, memberitakan firman-Mu dalam situasi ini. Mampukan semua gereja-Mu. Kuatkan kami ya Tuhan. Kami tidak tahu kapan ini berlalu, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan, kami kuat dan mampu menjalani situasi ini.
Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita bernyanyi. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari surga mulia. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya tinggal dalam rumahnya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Tuhan mengantarkan kita memberikan persembahan melalui firman-Nya yang tertulis dalam 1 Tawari 29 ayat 9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan di jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami ini untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah
bersama Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Shalom. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.